Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kita mau halo-halo dong. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Saya minta dua suaranya di dua nada. Yang pertama, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Nada bangsa nada. Dan salah satu cara kalian bilang semangat bisa dengan teriak. Teriak, keluarkan semuanya. Terus saya ke pesantren. Jelas? Oke, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Semuanya. Jadi, suaranya. Jadi masa di mana kalian bertransisi dari putih biru jadi putih abu-abu. Saya akan nama Ahmad Budiawan. Saya dipanggil Abu. Kelas saya spesifik khusus Desa Seriamur. Mungkin yang kakak kelas pernah lihat, saya biasanya bersama Pak Siandi, Pak Bilasko. Kebetulan beliau pensiun, dan saya sekarang bersama beliau yang baru, Pak Adi. Beliau alumni SMA 1. Jadi beliau akan menceritakan. Beliau alumni SMA 1 Kampung Utara 2008. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kami sampaikan kalau kalian menghadap ke sana, lingkungan kalian di desa siap sebelah kiri perumahan ada SMP 6 di sana. Di belakang kalian itu saatnya jam 2. di sebelah kanan kalian itu bagus pabrik. Di depan kalian ada lapangan, ada SMP 1 di sana. Jadi itu geografis SMA 1. Sekarang masalah yang terjadi di lingkungan kalian. Yang pertama kami sampaikan tawuran, ya. Setelah itu narkoba, setelah itu lalu lintas. Nanti kami akan berbagi dulu Pak Adi. Kami akan menceritakan tentang situasi ini. Yang pertama tawuran. Tawuran ini perkelahian. Jadi ada tiga perbedaan ya. Yang pertama berkelahi. Berkelahi ini satu lawan satu. Kalau laki atau perempuan satu lawan satu ribut itu perkelahian. Yang kedua 1 lawan 5 atau 1 lawan 6 itu namanya pengeroyokan. 1 orang lawan 5 orang pengeroyokan. Yang ketiga itu tawuran, kelompok dan kelompok, itu namanya tawuran. Update terbaru kemarin awal Mei, saya akan berbicara tentang tawuran. Dan ini tidak untuk itu, ini untuk pengalaman kalian. Ada 2 sekolah, ya, 2 sekolah masih di Ciamur, 1 di sana, 1 di sana. Yang di sana dengan di sana punya kakak kelas, senior. Senior berarti mereka punya adik kelas, ada kelas yang baru masuk. Contohnya kalian baru masuk. Senior kalian ketemu dengan senior yang lain, mereka menyampaikan, ayo kita penangkaran buat yang baru. Itu kodenya, ayo kita penangkaran buat yang baru. Akhirnya kakak kelas ini senior, dia manggil dari kelasnya, ayo kita ikut yuk, kita ikut. Dan dijelaskan mau ngapain, ayo ikut. Akhirnya kalian karena baru masuk, kalian ikut aja, itu kakak kelas. Ya di sini juga sama, bilang dari kelasnya, ayo ikut. Akhirnya ikut juga. Jadi kelompok ini mereka bertemu janjian jam 3 sore. Ketemunya di mana?
kan di Tanggul Dharma Wangsa. Jadi ada Tanggul, ada Bukit Dharma Wangsa. Sana mereka ketemu. Ini sekolah yang satu, ini sekolah yang lain. Ini sudah kelompok, sudah bertemu ya. Tidak ada yang mengingatkan, ya itu jangan tawuran, tidak ada, semuanya malah menikmati. Banyak godaannya, banyak cobaannya. Jangan remehkan itu, jangan remehkan karena kalian punya masa depan. Masa depan yang menurut kami, menurut saya, masa depan kalian lebih baik daripada saya. Ada pertanyaan? Yang pertama tadi apa? Tawuran. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, yang keempat itu komunikasi. Ajarnya dengan komunikasi. Yang paling terakhir, masa SMA itu menentukan masa depan kalian. Mungkin kelas 1, kelas SD atau SMP, ada yang pernah bilang kamu berteman dengan siapa aja. Silakan. Dan juga SMA, kamu mulai memilih teman. Karena dengan siapa kamu berteman, itulah masa depan kamu. Ya, jadi SMA ini saya tidak membatasi kamu untuk berteman, tapi pilihlah teman. Karena masa SMA menentukan masa depan kamu. Kalau kamu SMA punya teman yang punya tujuan sama, mau ke sini, kamu baru berdirinya, insya Allah sudah kamu tercapai. Tapi kalau kamu bersama dengan yang begini, yang ada miring-miring, kamu miring, pasti ikut miring. Karena masa-masa kamu adalah masa mengikuti orang. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Saya disampaikan oleh Pak Dimas Pol terkait dengan kendaraan, terkait dengan apapun sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik saya yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adi Pamudi. Kebetulan baru di Dimas Pol, belum genap sebulan, baru dari awal bulan. Sebelumnya saya berdinas di fungsi intelijen Itkam Polri, intelijen Kepolisian Republik Indonesia. Di intelijen itu banyak masalah tentang kenakalan anak-anak remaja. Dan kebetulan saya pun alumni dari sekolah ini. Saya alumni dari sekolah ini tahun 2007, 2008, 2008 saya pendidikan 1 tahun, keluar tahun 2009 dan berdinas sampai saat ini. Dan adik-adik ini termasuk adik-adik junior saya. Jadi kalau misalkan ditanya zaman dulu itu tidak ada yang namanya, gak ada kita tuh ayo pengataran junior kita tawuran, nggak ada. Itu bukan dari senior yang lama. Saya itu termasuk anak yang ya pokoknya inilah apa namanya, yang nggak terlalu dekat sama guru atau nggak terlalu pintar. Cuman ya itu tidak ada sebenarnya, tidak ada dari senior itu mengajarkan untuk apa namanya bahasanya Quran itu penataran atau apalah, itu nggak ada. Dari kita itu cuma dulu itu ya laki-laki aja, laki-laki sebagai laki-laki prinsip. Jadi ketika harga dirinya dilecehkan baru itu laki-laki. Itu paling bandelnya itu aja. Jadi nggak kayak sekarang itu tawuran itu cuma
cuma sebagai senang-senang gitu loh. Jangan sebagai senang-senang nanti kamu main bacok-bacokan mati beneran. Benar, main bercanda gitu kan, ngomong iseng padahal bacok ya mati beneran gitu. Ini diri saya paling benar tidak. Saya dulu mungkin lebih parah daripada adik-adik sekalian, tapi saya punya prinsip dalam hidup. Ketika saya melangkah itu karena harga diri saya atau keluarga saya di sini. Kalau tidak, saya masih bisa menghargai hal tersebut. Senakal-nakalnya anak zaman dulu tuh sama guru masih tetap takut. Gak ada yang apa anak zaman dulu nakal itu sama guru melawan, gak ada. Insya Allah gak ada dan gak pernah saya temukan. Gitu. Jadi pesan saya ke adik-adik saya semua ini, gapailah cita-cita kita setinggi-tingginya. Jangan takut kalau ada orang yang bicara kamu mau masuk polisi, uang kamu berapa? Jangan pernah dengarkan itu. Kejar cita-citamu setinggi-tingginya, karena itu hanya gosip. Buktinya saya bisa berada di sini sekarang. Jadi jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah takut bercita-cita. Intinya kamu mau jadi apa ke depan itu hakmu sendiri. Jadi kamu tentukan jalanmu sendiri. Makanya saya pesan ke adik-adik semua, jadilah anak-anak yang punya adab. Dahulukan adab daripada ilmu. Dahulukan adab. Insya Allah kamu akan jadi anak-anak yang baik. Insya Allah akan jadi penerus bangsa yang bisa membanggakan keluarga maupun bangsa dan negara. Kalau masalah tawuran, narkoba, lalu tertib berlalu lintas, saya kira adik-adik udah paham semua. Karena begitu mudahnya kita mengakses internet zaman sekarang. Kita bisa pelajari kalau kita mau tahu masalah narkoba. Narkoba itu apa sih? Narkoba itu singkatan narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang. Nah, dulu sasaran saya adalah itu, termasuk itu. Jadi narkotika itu berbentuk obat-obatan yang diracik lagi. Nanti efeknya tetap ketergantungan, halusinasi. Jangan sampai kita berhalusinasi. Kayak eksimer. Eksimer itu tahu untuk apa? Eksimer, tramadol, tahu nggak untuk apa? Itu untuk orang-orang kalau sudah selesai operasi, untuk luka. Jadi obat penahan rasa sakit, obat penenang itu, bukan kayak obat batuk, kayak Konidin, bukan. Obat penenang itu. Makanya ketika dikonsumsi lebih dari 1 butir, itu efeknya campur. Dia berhalusinasi karena jiwanya terlalu tenang. Itu nggak boleh. Itu merusak saraf, merusak ginjal. Yang lebih parah lagi ginjal. Banyak ditemukan kasus-kasus anak-anak sekolah, umur sekolah, anak-anak usia sudah cuci darah. Salah satu penyebabnya apa? Itu. Makanya adik-adik sekalian hindari, jauhi obat-obatan yang seperti itu. Gitu. Karena memang itu diperjualbelikan dan diproduksi, cuma aturan pakainya itu ada dan tidak boleh sembarang. Kalau adik-adik sehat minum itu, ya teler juga, karena efeknya halusinasi. Seperti itu adik-adik. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih. Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya, karena ada kegiatan lagi. Saya serah terima di desa sama Bimas Molang.
Terima kasih adik-adik sekalian sudah memperhatikan. Semangat belajarnya. Boleh Pak, kita mencari tahu apapun itu karena di usia-usia segini nih masih pengen tahu gitu. Cuma jangan lupa balik lagi ke rel yang benar. Kamu boleh bengkok tapi kamu harus punya prinsip, harus punya pegangan. Ibarat kapal, ketika kamu tidak punya pegangan kendali di kapal kamu akan tenggelam. Tapi ketika kamu punya kendali di kapalmu, insya Allah kamu tidak akan. Mungkin itu dari saya, adik-adik sekalian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kelamaan panas ya. Mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Oke. Satu pesan yang mendasar, jangan pernah keluar malam, ya. Jangan pernah keluar malam. Setelah jam 9 malam, pulang. Nggak ada keterangan banyak kelompok, nggak ada keterangan dari teman-teman. Jam 9 malam, keluar. Setelah ini, kalaupun kita bertemu kembali, bertemu momen silaturahmi. Tidak ada saya bertemu kalian jam 10 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Ya, saya ulang, tidak ada saya bertemu kalian jam 10 malam, lalu sampai jam 2 jam 3. Karena kalian juga berkorban juga. Jelas? Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat berguna buat kesempatan kalian. Terima kasih yang kepala sekolah, wakil, wali semuanya, tidak kami sudah bersatu. Buat siswa semua, selamat belajar. Sekali lagi kami yakin masa depan kalian pasti lebih baik daripada masa depan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.